Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifqi Al-Farisi, NIM 1212071759, kelas Ilmu Hukum, konsentrasi Hukum Tata Negara, kelas D, semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan makalah terkait tentang pemilu di Indonesia. Berikut penjelasannya. Pemilu di Indonesia. Pemilihan umum atau pemilu adalah cara yang digunakan Indonesia untuk memilih presiden dan wakilnya. Pemilu ini merupakan salah satu praktek demokrasi yang menjadi dasar pemerintahan di Indonesia. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia menjalankan pemilu untuk melibatkan rakyat dalam menentukan arah pemerintahan. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki peran penting dalam pemerintahan, dan setiap kebijakan yang dibuat harus mengutamakan kesejahteraan rakyat. Untuk sistem pemilu di Indonesia menggunakan dua sistem utama, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Dalam sistem distrik, satu daerah pemilihan hanya memilih satu wakil, dan calon yang mendapatkan suara terbanyak akan terpilih sebagai pemenang. Contohnya adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menggunakan sistem distrik dengan beberapa wakil dari setiap provinsi, yaitu 4 wakil. Sedangkan sistem proporsional memberikan kursi kepada partai politik berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. Sistem ini digunakan dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di mana partai yang mendapatkan suara lebih banyak akan memperoleh lebih banyak kursi. Ambang batas parlemen, tidak semua partai yang mendapatkan suara otomatis dianggap lolos ke parlemen. Hal ini karena ada ambang batas parlemen, yaitu batas minimal suara yang harus dicapai oleh sebuah partai untuk bisa mendapatkan kursi di DPR. Hanya partai-partai yang berhasil melewati ambang batas ini yang berhak duduk di parlemen, sehingga aturan ini menjadi salah satu elemen penting dalam sistem pemilu di Indonesia. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia diatur oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, sebuah lembaga independen yang bertugas memastikan pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik. Pemilu ini diadakan setiap 5 tahun sekali dan diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu di Indonesia dijalankan berdasarkan asas luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip langsung berarti setiap pemilihan memberikan suaranya secara langsung tanpa diwakilkan. Prinsip umum menunjukkan bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat, yaitu berusia minimal 17 tahun, memiliki hak untuk memilih. Prinsip bebas menekankan bahwa pemilihan dapat memberikan suaranya tanpa tekanan dari pihak manapun. Prinsip rahasia memastikan bahwa pilihan pemilih tidak diketahui oleh orang lain. Prinsip jujur berarti semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bertindak sesuai dengan aturan, dan prinsip adil menuntut perlakuan yang setara bagi semua peserta dan pemilih. Untuk tata cara pemilu di Indonesia memiliki prosedur pelaksanaan yang sederhana namun penting untuk menjamin kelancaran proses demokrasi. Setiap warga negara yang berusia minimal 17 tahun berhak untuk memilih. Pada hari pemilu, pemilihan diminta untuk datang ke tempat pemungutan suara atau TPS dan melakukan pendaftaran. Setelah itu, pemilih mendapatkan kertas suara dan menuju bilik suara untuk mencoblos. Setelah selesai, kertas suara dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan. Sebagai tanda telah menggunakan hak pilihnya, pemilih mencelupkan salah satu jarinya ke dalam tinta. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Sejarah pemilu di Indonesia. Pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada era demokrasi parlementer, yaitu pada tahun 1955. Pada pemilu ini dipilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Konstituante yang bertugas menyusun undang-undang dalam Undang-Undang Dasar yang baru. Namun, kondisi politik yang tidak stabil membuat Dewan Konstituante gagal menyelesaikan tugasnya. Melalui Dekret Presiden Nomor 5 tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituan dan kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu, Indonesia memasuki era demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan presiden menjadi sangat dominan.
Perkembangan pemilu era Orde Baru. Era Orde Baru dimulai setelah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Pemilu kembali diselenggarakan, namun dianggap tidak adil karena lebih menguntungkan partai tertentu. Sejak tahun 1977, jumlah partai politik disederhanakan menjadi 3, yaitu Golkar, P3, dan PDI. Dalam setiap pemilu selama Orde Baru, Golkar selalu menjadi pemenang dan Presiden Soeharto terpilih untuk masa jabatan berikutnya. Namun, pada tahun 1999 terjadi gelombang reformasi yang besar akibat krisis ekonomi dan politik. Reformasi ini mengakhiri era Orde Baru dan membuka jalan bagi pemilu yang lebih demokratis. Untuk pemilu era reformasi membawa perubahan yang signifikan pada sistem pemilu di Indonesia. Pemilu pertama dalam era ini kembali diikuti oleh banyak partai politik dan asas pemilu diperluas dengan menambahkan prinsip jujur dan adil. Masa jabatan presiden juga dibatasi maksimal 2 periode setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pemilu yang sebelumnya hanya untuk memilih anggota legislatif mulai mencakup pemilihan presiden dan wakilnya secara langsung. Pemilu presiden pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004 dengan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala sebagai pemenang. Peran pelajar dalam demokrasi. Meskipun pelajar belum memiliki hak pilih dan pemilu, mereka tetap bisa belajar dan mempraktekkan nilai-nilai demokrasi. Salah satu caranya adalah dengan berpartisipasi dalam pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS. Dengan demikian, pelajar dapat memahami pentingnya prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam proses demokrasi. Untuk kesimpulannya adalah, sejarah pemilu di Indonesia memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya demokrasi untuk kesejahteraan rakyat. Dengan memahami perjalanan pemilu, kita dapat terus berusaha mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Selanjutnya akan menjadi momen penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.